kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-677 ini didukung oleh para pemain Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Chris Urspon sebagai Rakuti, Nanang sebagai Rakai Warak, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, Jujun sebagai Pangpung, Amir sebagai Kuda Parasuta, Sunario sebagai Arya Tada, dibantu oleh Pegis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap orang tua selalu takut dan gelisah menghadapi saat-saat ajalnya. Tetapi sebaliknya, orang muda tidak pernah tahu apakah ajalnya itu benar atau tidak. Bagi seorang pemberontak muda seperti dirinya, maut memang sudah menjadi taruhannya. Sebab itu adalah risiko yang mau tidak mau harus ditanggung. Setiap orang muda memang adalah pemberontak, paling tidak untuk dirinya sendiri. Tetapi orang muda seperti ini sungguh membingungkan, Rakuti. Apa sebenarnya yang kau harapkan dari pemberontakan ini? Kekuasaan? Kedudukan? Atau apa? Kau orang muda yang begitu gampangnya menggerakkan pemberontakan besar ini. Pemberontakan yang membuat kekeran di Majapahit ini. Aku kagum padamu, Rakuti. Sekaligus juga bingung dan menyesalkan tindakan itu. Apakah jika pemberontakan ini berhasil, kau akan berhasil juga memimpin negara ini dengan baik? Inilah masalahnya. Tutup mulut, Brahmana Ratu Kuning. Haruskah Tombak Patmayoniku ini menyelesaikan perkara ini? Mengapa kau selalu bicara lewat kekerasan, Rakuti? Karena hanya dengan kekerasanlah tujuanku akan tercapai. Oh, tujuan apa? Apakah kau tidak sadar bahwa suatu tujuan yang dicapai lewat kekerasan tidak berjalan langgeng? Dia hanya akan bersifat semu, bersifat sementara. Aku tidak peduli. Sudahlah, minggat dari hadapan, atau kupaksa lewat kekerasan. Aku tidak bisa memilih, Rakuti, karena semuanya tergantung pada dirimu. Baiklah. Kalau begitu, menyingkirlah dari sini. Menyesal jika itu yang kau harapkan, Rakuti. Setan alas. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Aku hanya mau berurusan dengan Jaya Negara. Rakuti, sejak kapan kau berani menjangkar begitu, ha? Kau cuma bermaksud mengulur-ulur waktu. Kau sengaja berniat merintangi pengejaranku terhadap Jaya Negara. Gusti Prabu tidak ada di sini, Rakuti. Persetan! Ayo! Prajurit-prajuritku! Kurung 3 orang itu! Tangkap mereka! Kalau melawan, habisi mereka! Mampuslah kau siswa-siswa calon kanda! Mampuslah
Rakuti serentak memerintahkan para prajuritnya menyerang dan mengurung Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Ketiga orang dari Bukit Pangi ini bergerak lincah dan hebat. Prajurit-prajurit Rakuti tahu siapa sebenarnya yang tengah mereka hadapi. Sebab itulah mereka menyerang dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Sementara itu, Rakuti juga menyerang Brahmana Ratu Kuning sambil sesekali melirik kiri dan kanan, melihat kalau Jaya Negara ada di sekitar situ. Sementara Rakai Warak dan Rakai Kembar terus meladeni gempuran-gempuran para prajurit pemberontak. Kedua siswa pendidikan ini bertarung tak jauh dari Brahmana Ratu Kuning. Mereka khawatir ada pembokong akan mendusta nyawa gurunya. Oleh sebab itulah, keduanya bertarung sambil terus melihat pada Brahmana Ratu Kuning. Warak, jangan jauh-jauh dari Bapak Brahmana. Pertahankan taktik segitiga kita. Kembar, Warak, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Usahakan keluar dari kepungan ini. Bapak. Turun terus mereka. Turun dan habisi mereka. Dengan perlawanannya. Tusuk kelemahannya. Jangan harap kalian bisa lolos dari kepungan prajurit-prajurit itu. Bersiap-siaplah kalian untuk meregang nyawa. Ayo anak-anak, serang terus mereka. Kejar dan desak terus. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Sebentar lagi kalian hanya tinggal nama. Menyerahlah atau nanti istilahnya rakyat prajurit-prajurit pilihanku. Ya, Ratu Kuning, hadapi aku. Ayo. Jangan sombong, Rakuti. Aku tidak takut mati demi membela kepentingan Majapahit. Bagus. Kau macam pahlawan kesiangan. Pahlawan yang mati karena terpaksa dan penasaran. Ayo anak-anak, jangan sampai tikus-tikus Jaya Negara itu bisa meloloskan diri. Gempur terus, bunuh mereka.
Kita beralih dari Istana Jayanegara yang sedang dijarah oleh Rakuti dan pasukannya. Kini kita menuju Istana Kepatihan, di mana pasukan pimpinan Pangpung mulai mendesak prajurit-prajurit Aryatara. Pangpung dari atas kudanya memberi semangat dan perintah-perintah dalam penyerbuan ke Istana Kepatihan itu. Beberapa prajurit Kepatihan jatuh menjadi korban dari amukan kaum pemberontak. Ayo, amuk panggung Majapahit, tangkap Aryatara, singkirkan prajurit-prajurit ini dan tangkap Aryatara. Gusti Mapati, kaum pemberontak itu mulai mendekati Istana Kepatihan ini, Gusti. Bagaimana dengan prajurit-prajurit kita? Gusti, tak perlu Gusti menanyakan hal itu. Jelasnya kita kewalahan dan terus terdesak oleh gempuran mereka. Rasanya tidak lama lagi mereka akan segera menguasai tempat ini. Mereka memang terlalu kuat untuk kita hadapi, Kuda Parasuta. Sudahlah Gusti. Saya kira Gusti perlu beranjak meninggalkan Istana Kepatihan ini. Mereka pasti akan kemari untuk menangkap Gusti Mapati. Lalu apa akalmu, Kuda Parasuta? Sebagai kepala prajurit Istana Kepatihan, saya mohon Gusti Pati sudi lengser dari sini. Mari Gusti, saya kawal sampai ke Istana Gusti Prabu. Kukira di sana pun tidak jauh berbeda keadaannya, Kuda Parasuta. Iya, tetapi Gusti Pati hendaknya tetap bersama dengan Gusti Prabu. Baiklah, kalau begitu bawa beberapa prajurit pilihanmu, dan mari kita menuju Istana Gusti Prabu. Gusti Pati, hendaknya kita melewati jalan rahasia Istana Kepatihan ini, agar mereka tidak mengejar kita. Iya. Cepat kumpulkan beberapa prajuritmu. Kita segera menuju pintu rahasia. Baik, Gusti Pati. Kuda Parasuta sebagai kepala para prajurit segera melaksanakan perintah Aryatara. Beberapa prajurit dipilihnya untuk kemudian bersama Aryatara menuju pintu rahasia Istana Kepatihan. Sementara itu, beberapa kaum pemberontak mulai memasuki pendopo Istana Kepatihan. Namun Aryatara terlebih dulu hilang bersama Kuda Parasuta. Sebentar kemudian, setelah Aryatara dikawal Kuda Parasuta dan beberapa prajurit pilihannya berhasil keluar melalui pintu rahasia Istana Kepatihan, ini nampak mereka bergegas menuju Istana Prabu Jayanegara. Malam hampir mencapai pagi. Suasana pertempuran di Majapahit tinggal perlawanan yang bersifat sporadis atau kecil dan setempat-setempat. Selang beberapa lama kemudian, rombongan Aryatara telah sampai di gapura Istana Gusti Prabu. Gusti Pati, nampaknya di halaman pendopo Istana Gusti Prabu baru saja terjadi pertempuran. Iya. Mayat-mayat prajurit Majapahit berkelimpangan bertumpuk dengan mayat kaum pemberontak. Sepertinya pertempuran baru saja selesai. Gusti Pati,
saya mendengar sayup-sayup ada pertempuran di dalam istana. Iya, rupanya masih ada prajurit istana yang masih mengadakan perlawanan. Meskipun kecil, tapi perlawanan itu sangat berarti. Bagaimana Gusti Patih? Apakah kita akan masuk dan membantu mereka? Tidak, jangan. Lebih baik kita langsung menuju pintu rahasia istana Gusti Prabu untuk menyusul beliau keluar dari sini. Aku yakin Gajah Mada telah membawa Gusti Prabu keluar dari tempat neraka ini. Baiklah, kalau begitu kita jangan buang waktu. Prajurit! Siap! Kita mengawal Gusti Patih menuju pintu rahasia untuk keluar dari sini. Mari Gusti Patih. Sementara itu, di dalam istana Prabu Jayanegara masih berlangsung perlawanan sengit antara kaum pemberontak dengan Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Rakuti semakin kesal dan geram karena 3 orang dari Bukit Pangi itu sulit ditunjukkan. Mereka ulet, angguh dan licin. Harus desak mereka. Kembar, Warak, cepat keluar dari kepungan ini. Baik. Brahmana di dulu. Kembar, kita dan Kembar menyusul. Cepat, sebagian ikutaku mengejar orang tua itu. Ayo. Brahmana Ratu Kuning berhasil keluar dari kepungan. Rakuti dengan beberapa prajuritnya berusaha mengejar. Sementara Rakai Warak dan Rakai Kembar masih memberi perlawanan kepada sisa-sisa pemberontak yang masih mengurungnya. Ayo kawan-kawan, tinggal 2 orang. Ini urusan kita. Binasakan dia. Ayo. Binasakan dia. Kawan-kawan, jangan beri dia kesempatan menarik nafas. Ayo, kurung dan tekan terus. Mitra memimpin kawan-kawan yang mengurung dan mendesak Rakai Kembar dan Rakai Warak. Kedua orang ini masih mampu menahan serangan lawan yang akan bertubi-tubi tiada henti. Sambil memberikan perlawanan, Rakai Kembar dan Rakai Warak mencari celah-celah untuk bisa keluar dari pertarungan menyusul Brahmana Ratu Kuning. Jangan terlalu lama di sini. Kita harus cepatnya kuning. Mari kita segera misalkan diri dari sini.
Rakai Kembar dan Rakai Warak mulai membabat satu-satu kawanan para pemberontak. Mereka kaget karena tiba-tiba saja kedua orang siswa pendidikan itu menyerang dengan padat dan gencar. Saat mereka kebingungan itulah, dua siswa pendidikan ini mengambil keputusan. Kita lari dari tempat ini. Rakai Kembar dan Rakai Warak akhirnya berhasil keluar dari kepungan para pemberontak. Keduanya lalu lari menuju pintu rahasia istana Gusti Prabu. Kaum pemberontak dengan geram berusaha mengejarnya. Kaum pemberontak yang dipimpin Samitra masih gencar menyerang Rakai Warak dan Rakai Kembar. Serangan datang bertubi. Samitra terus berteriak memberi semangat pada anak buahnya untuk cepat meringkus dua orang dari Bukit Pangi. Tetapi Kembar dan Warak malah memberi perlawanan yang tidak bisa dianggap enteng. Ayo, tekan terus! Desak dan tekan terus! Jangan mereka kesempatan dari kapal! Jangan sampai keduanya meloloskan diri seperti kemarin tadi! Rakai Kembar dan Rakai Warak segera memberikan perlawanan yang semakin gigih dan tangguh. Pedang mereka berkelebat kiri dan kanan. Geraknya makin sulit ditangkap. Hebat dan cepat. Para pemberontak heran mengapa kedua orang itu bukan semakin lemah, tapi malah kian membahayakan dan ganas. Mampus kau, pemberontak negara! Mereka lari! Cepat kejar! Ayo kawan-kawan! Kejar mereka! Kejar!
Kejar dan Warak akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran para pemberontak. Keduanya langsung menuju pintu rahasia, menyusul Brahmana Ratu Kuning. Sementara itu para pengejarnya mulai kebingungan. Mereka kehilangan jejak. Tunggu kawan-kawan, tunggu. Kemana mereka lari? Kemana? Mengapa tiba-tiba bisa menghilang begitu cepat? Iya, ngajar. Kakang Samitra. Barangkali dia punya ilmu menghilang. Tadi jelas kulihat keduanya ada di sekitar sini. Iya. Aku kira juga begitu. Kakang Samitra, mereka baru saja ada di sini. Tiba-tiba saja hilang ketika kita kejar. Wah, tingginya ilmu mereka. Jangan-jangan mereka punya ilmu siluman. Sudah. Iya. Diam kalian. Pantas kalian tidak bisa meringkusnya. Rupanya diam-diam kalian takut terhadap mereka. Ayo, teruskan pencarian. Mereka pasti belum jauh dari tempat ini. Ayo. Rakuti dan prajurit-prajuritnya pun kehilangan jejak buruannya. Mereka bingung, bercampur heran, mengapa buruannya bisa hilang secara tiba-tiba. Aku yakin ada jalan lain. Kalau tidak, mustahil Brahmana Ratu Kuning bisa lepas dari pengejaran dengan begitu cepat. Kurang ajar. Istana Jayanegara ini pasti ada pintu rahasianya. Tapi di mana letaknya? Si tua keparat itu lolos juga akhirnya. Jahanam, setan alas. Tuan Rakuti, Tuan, beberapa prajurit telah kami perintahkan mencari ke segenap tempat dan ruang. Tapi orang tua itu tidak kami temukan. Dia lolos rupanya. Benar-benar lolos. Kurang ajar. Jayanegara lolos. Brahmana Ratu Kuning lolos. Jahanam keparat. Ya! Ampun Tuan Rakuti. Kami telah berusaha mencari kemana-mana. Ampun Tuan. Kau tidak salah, prajurit. Si Jahanam keparat itulah yang kurang ajar karena bisa lolos dari kejaran kita. Kau. Iya, saya Tuan Rakuti. Aku masih penasaran. Mereka pasti masih berada tidak jauh dari istana ini. Sebagai pimpinan prajurit, bawalah orang-orangmu untuk terus mencari sampai ketemu. Dimanapun mereka, kemanapun larinya, kejar, terus kejar dan tangkap mereka. Iya, baiklah Tuan Rakuti. Aku tidak ingin seorang pun dari mereka itu lolos. Aku tidak ingin mereka itu selamat dan keluar dari istana Majapahit. Baik Tuan Rakuti, akan kami laksanakan. Ke ujung dunia manapun, kejar terus mereka. Tangkap hidup atau mati. Baik Tuan Rakuti. Kita tinggalkan Majapahit yang sudah porak-poranda oleh amukan kaum pemberontak pimpinan Rakuti. Kini kita ikuti Gajah Mada yang sedang melarikan Prabu Jayanegara. Malam sudah berada di ujung pagi. Bekal Gajah Mada dengan sisa-sisa pasukan yang masih setia kepada Prabu Jayanegara berusaha pergi menjauh dari istana. Gusti Prabu,
Agaknya kita sudah berada jauh dari kota Raja Majapahit. Lalu akan kemana kita sekarang? Ampun Gusti Prabu, jika hamba sendiri belum tahu akan kemana kita sekarang ini. Tugas hamba pertama-tama adalah menyelamatkan Gusti Prabu keluar dari Majapahit. Setelah itu, akan kemana kita sekarang ini? Hamba pun tinggal menunggu titah Gusti Prabu. Kalau begitu, teruskan perjalanan sampai kau benar-benar yakin bahwa kita sudah bebas dari kejaran kaum pemberontak. Kita menyingkir sejauh-jauhnya. Baik, Gusti Prabu. Prajurit, kita lanjutkan perjalanan dan tetaplah waspada. Setan alas, mereka sudah menghilang. Iya, tadi jelas mereka masih berada di sekitar sini. Kemana larinya wong-wong Majapahit itu? Kita ikuti saja jejak-jejak tapak kaki kuda ini, Kakang Pagu. Ayo, mereka pasti belum jauh di depan kita. Iya, sinar bulan ini bisa membantu kita melacak jejak mereka. Iya. Ayolah, kita coba melacaknya. Teman-teman, cari jejak uang-uang Majapahit itu dan ikuti terus kemana arahnya. Ayo, kita mulai mencarinya. Mereka pasti tidak jauh dari depan kita. Ayo. Sepertinya sudah cukup jauh dari Majapahit, Gusti Pati. Apakah di belakang kita tidak ada yang mengejarnya? Rasanya tidak ada, Gusti Pati. Jika demikian, sekarang ini kita tinggal mencari Gusti Prabu. Benar, Gusti Pati. Kita memang harus mencari dan bergabung bersama Gusti Prabu. Jangan sampai kita terpisah atau tercerai-berai. Iya. Gusti! Gusti! Gusti Pati, saya menemukan ada beberapa jejak kaki kuda di depan kita, Gusti. Beberapa jejak kaki kuda? Apakah mungkin itu jejak-jejak kaki kuda Gusti Prabu dan bekel Gajah Mada? Menurut saya belum bisa dipastikan, Gusti Pati. Bisa juga itu adalah jejak kaki kuda para pemberontak. Prajurit. Iya, Gusti. Apakah jejak kaki kuda itu banyak? Oh, banyak, Gusti Pati. Sepertinya jejak-jejak kaki kuda sebuah pasukan. Kalau begitu mereka berjumlah puluhan. Apakah mungkin Gusti Prabu dan Gajah Mada dikawal puluhan prajurit? Prajurit? Iya. Di mana kau temukan jejak itu? Di sana. Di sebelah sana, Tuan Parasuta. Baik.
Tunjukkan padaku di mana jejak-jejak itu. Bagus. Amati dan telitilah sebaik-baiknya jejak itu, Kuda Parasuta, supaya kita yakin bahwa itu adalah jejak Gusti Prabu. Baik, Gusti Patih. Saya mohon diri untuk memeriksa dan menyelidiki jejak yang ditinggalkan. Kuda Parasuta dengan diantar prajurit pergi melihat jejak yang tadi dilaporkannya. Arya Tadah tetap di tempat sambil melihat pekerjaan Kuda Parasuta. Beberapa prajurit lain ikut menyelidiki jejak-jejak kaki kuda yang ada. Sementara sebagian prajurit lagi tetap mengawal Arya Tadah. Dan belum lagi Kuda Parasuta menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba dari kejauhan tampak kepulan debu dari 3 orang penunggang kuda. Gusti Patih, ada 3 orang penunggang kuda menuju kemari, Gusti. Kau tahu siapa kira-kira mereka? Sinar bulan tidak cukup terang untuk mengenali mereka, Gusti Patih. Oh, iya. Baiklah. Sementara Kuda Parasuta dan beberapa prajurit tetap menyelidiki jejak itu. Kalian bersiaplah. Siapa tahu mereka itu telik sandi para pemberontak. Ayo, bersiaplah kalian. Berhenti kalian! Malam terlalu gelap untuk mengenalimu, prajurit. Katakanlah, kalian ini prajurit-prajurit dari mana? Seharusnya kami yang bertanya, bukan kalian. Sama saja, prajurit. Kami pun punya hak buat bertanya. Ditanya malah ganti bertanya. Apakah kalian tidak lihat seragam yang kami pakai? Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit. Prajurit-prajurit Majapahit ada 2, bahkan 3. Mereka terdiri dari prajurit-prajuritnya Rakuti, Rabanyak, dan Rapangsa. Jangan sembarangan bicara. Kami adalah prajurit-prajurit setia Gusti Prabu Jayanegara. Begitu mudahnya kalian mengaku-ngaku. Prajurit, dalam situasi seperti ini, siapapun gampang mengaku-ngaku demi menyelamatkan nyawanya. Ayo kawan-kawan, cabut pedang kalian dan kurung 3 orang ini. Ayo! Tunggu prajurit. Oh, Gusti Patih. Gusti Patih selamat. Akhirnya kita bertemu, Gusti. Ya, Sang Hyang Widi mempertemukan kita. Syukurlah, Dewata Agung telah mempertemukan kita kembali. Saya sempat khawatir ketika berusaha meloloskan diri dari istana Gusti Prabu. Benar, Gusti. Kami semua mengkhawatirkan Gusti Patih dan Gusti Prabu. Lalu Gusti, apakah Gusti Patih bersama Prabu Jayanegara? Itulah yang sampai saat sekarang masih kita pertanyakan. Jadi Gusti Patih tidak bersama Gusti Prabu? Aku masih mencari beliau, Ratu Kuning. Tetapi yang pasti, ketika kami masih bertahan, beliau telah lebih dulu menyingkir bersama Tuan Bekal Gajah Mada. Iya, Gusti. Saat kami bertahan untuk menghambat laju pengejaran para pemberontak, Gusti Prabu telah dibawa Tuan Bekal Gajah Mada keluar melalui pintu rahasia. Syukurlah kalau Bekal Gajah Mada berhasil membawa keluar Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Patih, kami telah menyelidiki jejak-jejak itu, Gusti. Bagus. Lalu bagaimana kesimpulanmu, Kuda Parasuta? Berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan, nampaknya terdiri dari 2 rombongan. 2 rombongan? Iya, begitulah Gusti Patih. Rombongan pertama
hanya terdiri sepasukan kecil yang mengiring kereta kuda. Lalu rombongan kedua sepertinya berjumlah 2 kali lipat, Gusti. Kalau begitu rombongan pertama adalah Gusti Prabu. Tetapi rombongan yang kedua... Gusti Pati, sebaiknya kita secepatnya mengejar mereka. Saya merasa rombongan yang kedua adalah para pemberontak yang berniat menangkap Gusti Prabu Jayanegara. Kalau benar dugaanmu, berarti kita tidak boleh terlambat. Baiklah, siapkan pasukan dan kita segera mengejar mereka. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar, kita telah menemukan titik terang. Ayo, mari kita kejar mereka. Aku khawatir para pemberontak itu berhasil mengejar Gusti Prabu. Mari Gusti Pati. Kuda Parasuta, berangkatkan pasukan. Baik, Gusti Pati. Prajurit, kita kejar para pemberontak dan selamatkan Prabu Jayanegara. Ayo. Arya Tadah akhirnya bertemu Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Mereka selamat keluar dari Majapahit. Tetapi kegembiraan mereka serentak pupus ketika ingat Gusti Prabu Jayanegara. Jadi Gusti Patih tidak bersama Gusti Prabu Jayanegara? Ya, itulah yang sampai sekarang masih kita pertanyakan. Ya, pasti. Ketika kami masih mencoba bertahan, beliau telah lebih dulu keluar diselamatkan oleh Tuan Bekal Gajah Mada. Benar, Gusti Patih. Ketika kami mencoba bertahan untuk menghambat laju. Syukurlah kalau Bekal Gajah Mada berhasil membawa keluar dengan selamat. Gusti Patih. Kuda Parasuta, kau telah berhasil menyelesaikan pekerjaanmu. Sudah Gusti. Saya telah menyelidiki jejak-jejak yang ditinggalkan itu, Gusti. Lalu bagaimana kesimpulanmu, Kuda Parasuta? Berdasarkan jejak-jejak itu, saya menyimpulkan bahwa jejak-jejak yang ada terdiri dari 2 kelompok. 2 kelompok? Betul, Gusti Patih. Kelompok pertama berjumlah tidak banyak. Mereka mengiring sebuah kereta kuda. Sedang kelompok kedua, sepertinya jumlah mereka 2 kali lipat. Jangan-jangan kelompok pertama adalah Gusti Prabu dan Gajah Mada. Tetapi kelompok yang kedua... Gusti Patih, sebaiknya kita secepatnya menyusul mereka. Saya khawatir kelompok kedua adalah pasukan pemberontak yang berniat mengejar dan menangkap Gusti Prabu Jayanegara. Kalau benar dugaanmu, Parasuta, kita tidak boleh terlambat. Baiklah, segera siapkan para prajurit. Ayo, kita segera mengejar mereka. Baik, Gusti Patih. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar, kita akan kembali terlibat dalam pertempuran demi keselamatan Gusti Prabu Jayanegara. Saya kira memang begitu, Gusti Patih. Karena kelompok kedua pastilah pasukan pemberontak yang bernafsu mengejar dan menangkap Gusti Prabu. Ayo, kita kejar mereka. Kuda Parasuta, berangkatkanlah para prajuritmu. Baik, Gusti Patih. Prajurit, kita berangkat. Hea! Prajurit-prajurit Majapahit yang tersisa, yang berhasil keluar dengan selamat bersama Arya Tadah, memacu kudanya berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan.
Kuda Parasuta memimpin pasukan kecil yang masih setia pada Jaya Negara. Mereka terus berlari di bawah siraman temaramnya sinar rembulan. Tarik kuda mereka percepat. Kini semakin yakin bahwa jejak-jejak yang mereka ikuti benar adalah jejak para pemberontak yang hendak mengejar dan menangkap Prabu Jaya Negara. Brahmana Ratu Kuning berkuda di samping Patih Aryatada. Rakai Warak dan Rakai Kembar berada di belakangnya. Sementara kuda Parasuta dengan semangat memimpin para prajurit agar melarikan kudanya lebih cepat lagi. Cepat! Cepat prajurit! Kita kejar mereka! Selamatkanlah Gusti Prabu Jaya Negara! Sementara itu, di lain pihak, pasukan pemberontak yang dipimpin Pagu dan Padatara ternyata berhasil mengejar pasukan kecil Pegel Gajah Mada. Tak ayal lagi, terjadilah pertarungan seru antara pasukan pemberontak yang berjumlah jauh lebih banyak dibanding prajurit-prajurit Majapahit yang masih setia pada Prabu Jaya Negara. Ampun lagi bagi prajurit-prajurit Majapahit. Mereka tergeser, jumlahnya semakin menipis. Tetapi perlawanan yang mereka berikan tidaklah kecil artinya. Pegel Gajah Mada bergerak terengkinan. Pakai banteng ketaton, dia sabetkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Sekali tebas, beberapa tubuh pemberontak terjungkal tak bergerak. Prajurit Majapahit semakin berani dan garang demi melihat pimpinannya bertarung tak mengenal takut. Pertarungan pun menjadi seru dan ramai. Ayo prajurit-prajurit Majapahit yang perkasa, tunjukkanlah kemahiranmu. Babat habis kaum pemberontak negara. Jangan biarkan mereka mendekati kereta Gusti Prabu. Pergilah kalian ke neraka. Sabetan-sabetan pedang Gajah Mada memang tidak ada ampun. Puluhan kaum pemberontak jatuh di tangannya. Sedikit demi sedikit kaum pemberontak mulai menjauh dari amukan Gajah Mada. Namun betapapun gigihnya perlawanan yang diberikan, mereka tetap kalah dalam jumlah. Oleh sebab itulah, serta-merta Gajah Mada lalu melompat mundur, mendekati kereta Gusti Prabu Jaya Negara. Ampun Gusti Prabu, hendaknya Gusti Prabu meneruskan perjalanan bersama beberapa prajurit yang lain. Kami biarlah di sini untuk menghambat pengajaran mereka. Hati-hati Gajah Mada. Aku tidak ingin kau gugur dalam pertarungan ini. Majapahit masih membutuhkan dirimu. Terima kasih Gusti Prabu. Hamba akan selalu waspada dan berhati-hati. Ingatlah, jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan kita. Iya.
Kami semua sudah berikrar mati demi Majapahit dan Gusti Prabu. Itu baik, Gajah Mada. Tetapi jangan bertindak terlalu sembrono. Ingatlah, Majapahit harus kau bangun kembali. Para pemberontak harus kau paksa minggat dari bumi Majapahit. Baik, Gusti Prabu. Terima kasih atas wejangan dan titah Gusti Prabu. Hamba akan tunaikan semua itu. Prajurit! Saya Tuanku Bekal. Kawal dengan ketat, Gusti Prabu. Aku dan beberapa prajurit lain akan menghambat gerak mereka. Baik, Tuanku Bekal. Cepatlah. Kita tak punya banyak waktu. Baik, Tuanku Bekal. Mari, Gusti Prabu. Bersama hamba dan beberapa prajurit, kita tinggalkan tempat ini. Ayolah, prajurit. Jangan lengah melaksanakan tugasmu. Gajah Mada, kuharap kau segera menyusulku. Hamba, Gusti Prabu. Gajah Mada semakin terengginas dan gesit. Semua yang mencoba mengejar kereta Prabu Jayanegara habis dibabatnya. Prajurit-prajurit Majapahit yang bersama Gajah Mada menahan gempuran para pemberontak, terus bersemangat dan semakin berani. Bahkan mereka merasa bangga jika gugur demi membela Gusti Prabunya. Ayo, prajurit-prajuritku yang gagah berani. Terus gempuran para pemberontak. Jangan sampai mereka dapat mengejar Gusti Prabu. Kakang Pagu. Ada apa pada Tala? Tampaknya orang itu luar biasa, Kakang. Dialah yang bernama Gajah Mada. Iya. Orang Majapahit yang tidak banyak bicara, namun tusuk disegat. Rakuti pernah berpesan, orang ini jangan negat-negat. Kalau kau masih sayang pada nyawa. Lalu bagaimana kita bisa merontokkan pertahanannya? Kalau dia memang luar biasa, Kakang. Kita mengandalkan jumlah pada Tala. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dari kita. Kita tekan mereka terus. Gempur terus. Pelan-pelan peranan mereka akan luntur. Baiklah. Akan kuperintahkan kawan-kawan untuk terus menekan, menggempurnya sampai habis tenaga mereka. Bagus. Sekarang kita harus bagi tugas. Berbagi tugas bagaimana, Kakang? Kau tetaplah di sini bersama pasukan. Aku dengan beberapa pasukan akan mengejar kereta Jayanegara. Baik, Kakang Pagu. Tekan terus Gajah Mada. Berai-beraikan prajurit-prajuritmu. Alihkan perhatian mereka. Sehingga aku bisa keluar dari pertempuran ini. Bagus. Aku dan kawan-kawan akan mengalihkan perhatian mereka. Cepat. Mulailah. Mumpung kereta Jayanegara belum begitu jauh dari tempat ini. Baik, Kakang. Oi, kawan-kawan! Tekan dan serang terus pimpinan prajurit itu! Dan berai-beraikan perlawanan para prajurit yang lain! Aku dan pasukannya berlalu dari arena pertarungan. Pada Tala terus mengecoh gerak para prajurit Majapahit dan perlawanannya. Namun bekal Gajah Mada tidak bisa dibuat main-main. Berkelebatnya pasukan Pagu sempat dilihatnya. Bagian dari mereka lepas dari pasukan. Rupanya mereka bermaksud mengejar Gusti Prabu. Pikir hanya aku tidak tahu siasat dan taktik mereka. Harus diberi pelajaran para pengejar itu. Jangan dikira mudah menyentuh Gusti Prabu. Kalian akan berhadapan dengan Gajah Mada. Papahara, kau sebagai pimpinan prajurit kawal istana, gempur terus serangan para pemberontak. Tahan mereka. Pimpin bawahanmu untuk mencegah para pemberontak mengejar Gusti Prabu. Tahan terus. Bekal Gajah Mada melompat jauh meninggalkan arena pertarungan. Dengan seekor kuda yang dirampasnya dari seorang pemberontak,
Bekel Gajah Mada melarikan kuda mengikuti arah di mana para pengejar tadi menghilang. Dengan tak sabar, kuda itu dipacunya cepat-cepat. Dia khawatir usahanya menyelamatkan Gusti Prabu Jayanegara akan terlambat. Tanpa berpikir panjang lagi, Gajah Mada terus melarikan kudanya. Pusat perhatiannya hanya tertuju pada keselamatan Gusti Prabu. Kita tinggalkan sejenak Bekel Gajah Mada yang seperti orang kesetanan melarikan kudanya untuk mengejar Gusti Prabu. Kini kita kembali beralih pada pertempuran yang tadi ditinggalkan Bekel Gajah Mada. Prajurit-prajurit Majapahit mulai kewalahan. Gempuran kaum pemberontak tak mungkin dapat ditahan. Prajurit-prajurit Majapahit sudah pasrah. Mereka melawan hanya sekedarnya saja. Tak ada harapan lagi untuk dapat keluar dari arena pertempuran. Dan untuk menyerah, hal itu tidak mungkin akan mereka lakukan. Tetapi, tiba-tiba saja, mendadak muncul puluhan prajurit lain datang menghambur ke arena pertempuran. Serbu! Umpat habis kaum pemberontak! Siapkan mereka! Gusti tetap di sini bersama saya. Biarlah para pemberontak itu diselesaikan oleh kuda para Suta, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Pikiranku masih tertuju pada Gusti Prabu Jayanegara. Aku khawatirkan keselamatan beliau. Nanti setelah pertempuran ini selesai, kita bisa menanyakan pada salah seorang prajurit. Bekel Gajah Mada juga tidak kelihatan dalam pertempuran ini, Ratu Kuning. Barangkali Tuan Gajah Mada bersama Gusti Prabu meninggalkan pertempuran ini. Ya, mudah-mudahan begitu. Awas Gusti Patih! Sepeninggal Bekel Gajah Mada untuk menyelamatkan Gusti Prabu, perlawanan para prajurit Majapahit yang tersisa hanya bersifat ayal-ayalan saja. Tak ada harapan untuk dapat keluar dari pertempuran memenangkan pertarungan. Mereka sudah pasrah, sedang untuk menyerah, hal itu tidak mungkin mereka lakukan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada harus menyerah dan menjadi tawanan. Ayo kawan-kawan, jangan takut. Kami datang membantu kalian. Dalam keadaan kritis,
di mana perlawanan para prajurit Majapahit mulai melemah. Tiba-tiba muncul prajurit-prajurit Aryatada datang menghambur dan memporak-porandakan perlawanan para pemberontak. Pertempuran kembali menjadi marak. Rakai Kembar dan Rakai Warak langsung merangsek. Pedangnya berkelebat ke kiri dan ke kanan. Beberapa tubuh pemberontak rubuh bagaikan batang-batang pohon pisang. Jangan kau pemberontak! Ya, rakyat! Mampuslah untuk kau pemberontak negara! Ya, tetaplah di sini bersama saya. Biarlah pertarungan itu diselesaikan oleh kuda Parasuta, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Saya kira pertarungan itu tidak akan berjalan lama. Pikiranku masih tertuju kepada Gusti Prabu. Aku khawatir dengan keselamatan beliau. Nanti setelah pertempuran ini, kita bisa tanyakan pada seorang prajurit yang tadi mengawalnya. Bekal Gajah Mada pun tidak terlihat dalam pertempuran ini. Barangkali Tuan Bekal Gajah Mada menyertai dan menjaga Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja. Awas Gusti Pati! Yes! What? Sebuah tombak meluncur deras mengarah dada Aryatada. Secepat kilat, tombak itu ditepis dengan pedangnya. Dan selamatlah nyawa Mapatih Majapahit itu dari tangan pemberontak. Kurang ajar. Siapa pembokong itu? Maaf Gusti Patih. Saya terpaksa mendorong tubuh Gusti Patih jatuh ke semak-semak. Tidak apa-apa Ratu Kuning. Pembokong itu. Siapa pemberontak yang berani membokongku itu? Dalam pertempuran seperti ini, kita sulit memperhatikan siapa yang melempar tombak itu. Tapi sudah, Dewata Agung masih memperkenankan kita hidup. Pertempuran berjalan seru dan imbang. Aryatada dan Brahmana Ratu Kuning mengawasi dari tempat yang agak jauh. Rakai Warak, Rakai Kembar, dan kuda Parasuta memimpin pertempuran itu dengan semangat juang yang tinggi. Prajurit-prajurit Majapahit yang melihat pimpinan mereka bertempur dengan tanpa mengenal takut menjadi ikut bersemangat dan bertarung lebih berani. Kita beralih sejenak kepada Bekal Gajah Mada yang sedang mengejar kaum pemberontak. Lari kudanya dipercepat. Dia khawatir kedatangannya akan terlambat dan Gusti Prabu telah tertangkap. Kiranya apa yang diresahkan Gajah Mada menjadi kenyataan. Para pemberontak yang dipimpin oleh Pagu rupanya telah mengurung prajurit-prajurit pengawal Gusti Prabu. Pertempuran kecil terjadi di sekitar kereta yang ditumpangi Gusti Prabu. Urung! Urung terus mereka! Jangan sampai kereta itu lepas dari tangan kita! Pagu dengan semangat tinggi memimpin pasukannya untuk menangkap Prabu Jayanegara. Prajurit Majapahit pilihan tetap gigih menghalau gempuran para pemberontak. Dengan cepat, Pagu, pimpinan pasukan pemberontak, telah berada di dekat kereta Jayanegara. Dan ketika dia akan membuka pintu kereta untuk mengambil Jayanegara, tiba-tiba... Kaukah yang bernama Gajah Mada? Minggir. Mundur dari kereta itu.
atau nyawamu hilang di ujung pedang. Jangan sok jadi pahlawan. Majapahit telah dikuasai Rakuti dan pasukannya. Apa peduliku? Kau harus peduli, karena tinggal kau saja yang belum menyerah. Tak ada kata menyerah bagi seorang Gajah Mada. Dan sampaikan salamku pada Rakuti, bahwa dia harus secepatnya pergi ke neraka. Oh, salah. Seharusnya kau yang lebih dulu pergi ke neraka. Dia itu seorang pemberontak, seorang pengkhianat negara. Dan tempat yang pantas baginya adalah neraka, bukan di Majapahit. Kau nampak bersemangat dan meluap-luap. Apakah kau mengharapkan pangkat yang tinggi setelah pemberontakan ini? Tugasmu adalah menumpas pemberontakan. Tidak. Kau salah. Aku tahu persis apa yang sekarang sedang kau lakukan. Kau berniat mencari muka di depan Gusti Prabu, agar kelak bila pemberontakan yang berhasil kepadamu, maka saat itu pula kau menjabat pangkat yang tertinggi. Setidak-tidaknya menjadi seorang Mahapati. Aku tidak pernah berpikir sepicik itu. Jangan munafik, Gajah Mada. Siapa orang yang tidak ingin hidup mewah dan bahagia? Jangan samakan aku dengan Rakuti. Dia seorang putra yang ditakdirkan lahir tidak tahu diri. Kau menghina pimpinanku. Untuk apa mengabdi pada seorang pimpinan seperti itu? Itu urusanku. Dan menjadi urusanku untuk mengusir kalian enyah dari bumi Majapahit ini. Tidak semudah itu mengusir kami, Gajah Mada. Majapahit telah kami kuasai. Sekarang barangkali iya. Tetapi besok, lusa, entah kapanpun, kalian sudah harus meninggalkan tempat ini. Jangan besar mulut. Rajamu sudah ada di tanganku. Aku tinggal membuka pintu kereta ini, lantas menikam lambungnya. Dan mampuslah untuk jaya negara. Jangan sentuh kereta itu. Gajah Mada terus mendesak lawannya. Pelan-pelan Prabu tergeser juga menjauh dari kereta Gusti Prabu. Gajah Mada terus menekan titik-titik kelemahan lawannya. Sang lawan terdesak dan terus mundur tanpa disadarinya. Begal Gajah Mada nampaknya benar-benar ingin menghabisi lawannya. Tak sedetik pun lawannya itu diberi kesempatan berubah posisi atau berganti jurus dan kuda-kuda. Dia terus mendesak Prabu, mencecarnya hingga benar-benar tak mempunyai peluang membalas serangan. Kita tinggalkan Gajah Mada yang mendesak Prabu hingga ke Teter. Kini kita kembali pada arena pertempuran, di mana Rakai Warak, Rakai Kembar dan Kuda Parasuta tengah memimpin perlawanan para pemberontak pimpinan Padatala. Prajurit Majapahit ini semakin beringsang. Mereka bertempur tak takut mati. Karena kehadiran 3 orang pimpinan yang mati. Siapa ketiga orang yang berilmu cukup ilmu ini? Ayo, Wong Majapahit, tempur habis para pemberontak. Jangan beri kesempatan mereka meloloskan diri. Ayo.
Pasti orang itu yang memimpin pasukannya. Tetapi yang dua orang itu, siapa mereka? Hei! Kenapa berdiri saja? Apakah kau mulai takut? Ayo, hadapilah aku. Bukankah kau pimpinan pasukan pemberontak ini? Yes! Mengapa kau cuma menatapku? Ayo, hadapilah aku. Atau kau mulai takut? Aku takut. Dan barangkali sebentar lagi dia akan mampus di tangan Pandu. Jangan sembarangan bicara. Kaulah sebenarnya yang akan mampus di tanganku. Budak Parasuta segera membuka serangan. Ada Tala berkelit menghindar dan balas menyerang. Kedua pimpinan pasukan perlawanan itu saling berhadapan dan saling menyerang. Nampaknya mereka mempunyai olah kanuragan yang seimbang. Gusti Patih Aryadada. Ada apa lagi, Kembar? Sebaiknya Gusti Patih dan Bapak Brahmana Ratu Kuning meninggalkan tempat pertempuran ini untuk menyusul Gusti Prabu. Benar, Gusti Patih. Sebaiknya Gusti bersama Bapak Brahmana mendahului kami menyusul Gusti Prabu. Tidak, Kembar. Selesaikan dulu pertarungan ini, baru kita bersama-sama menyusul beliau. Nanti bisa terlambat, Bapak. Gusti Prabu tentu membutuhkan bantuan. Kami baru akan meninggalkan arena pertempuran jika kalian berdua bersamaku. Tapi Gusti, kuda Parasuta membutuhkan bantuan, Gusti. Benar, Gusti. Nanti setelah pertempuran ini agak mereda, kami akan segera menyusul. Yang penting Gusti Prabu perlu diselamatkan. Apalah artinya kami berdua? Kami orang-orang tua yang tidak segesit kalian. Hai, dia, Kembar, hai, Warat, pergilah kalian berdua. Hai, 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 biarlah orang-orang ini aku yang menghadapinya. Hai, hai, jangan khawatir. Sebentar lagi pertempuran ini pasti berakhir. Hai. Parasuta telah mengatakan bahwa kita secepatnya meninggalkan arena pertempuran ini. Bagaimana menurut Kembar? Jangan khawatir. Kuda Parasuta pasti akan menyelesaikan pertarungan ini. Menurut perhitungan, meski jumlah mereka masih tergolong banyak, tetapi semangat dan mentalnya kalah jauh oleh prajurit-prajurit kita. Setidak-tidaknya, mereka pasti akan mundur dan kucar-kacir. Baiklah kalau begitu. Rakai Warat. Iya. Mari kita kawal Gusti Patih dan Bapak Brahmana Ratu Kuning menyusul Gusti Prabu. Mari. Hai, 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 cepatlah, Rakai Warat dan Rakai Kembar. Kalian kawal Bapak Brahmana Ratu Kuning dan Gusti Patih menyusul Gusti Prabu Jaya Negara. Hai, sebentar lagi pertempuran selesai. Dan aku segera menyusul.
Kuda Parasuta berteriak-teriak meminta agar Brahmana Ratu Kuning dan Gusti Patih Aryatada segera dibawa berlalu dari situ. Sementara Rakai Warak dan Rakai Kembar masih penuh kebimbangan untuk meninggalkan kuda Parasuta bertempur sendirian dengan para prajuritnya. Tapi akhirnya mereka meninggalkan arena pertempuran untuk menyusul Prabu Jayanegara. Saat itu, kuda Parasuta tengah menghadapi Padatala, sang pimpinan pasukan pemberontak. Nah, mampukah kuda Parasuta menyelesaikan pertempuran itu? Dan bagaimanakah nasib Gusti Prabu Jayanegara yang tengah dibela mati-matian oleh Gajah Mada? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.